Super flu. Wah, belakangan ini heboh banget ya dengar istilah ini di mana-mana. Mungkin ada yang jadi sedikit cemas, tapi sebetulnya apa sih ini? Saya Dr. Felix Nathan dan dalam beberapa menit ke depan, yuk kita bedah bareng-bareng mana yang fakta dan mana yang sekedar drama soal virus yang lagi rame dibicarakan ini. Jadi, pertanyaan besarnya kan, seberapa super sih flu yang satu ini? Apa ini beneran ancaman baru yang bikin kita harus super was-was? Atau jangan-jangan cuma judul berita biar heboh aja? Oke, pertama-tama kita telusuri dulu nih dari mana sih datangnya semua kehebohan ini? Kok tiba-tiba semua orang ngomongin super flu? Nah, ini yang harus digarisbawahi banget. Istilah super flu itu bukan nama ilmiah, sama sekali bukan. Itu murni julukan dari media ya untuk ngegambarin flu yang katanya gejalanya parah dan nyebarnya cepat. Di dunia medis namanya beda banget. Nama ilmiahnya yang benar itu subclade K. Gampangnya gini deh, anggap aja virus flu H3N2 yang biasa kita dengar itu punya sepupu baru. Genetiknya ada sedikit beda. Dan ini tuh normal banget loh, namanya juga virus, dia pasti terus berubah, terus bermutasi. Oke, sekarang ayo kita bandingkan langsung. Apa sih kata media dan apa fakta dari sisi sains yang sebenarnya? Ini dia bedanya. Media kasih nama super flu, kedengarannya kan serem ya, kayak monster gitu. Padahal sains cuma menyebutnya subclade K. Ya, sebuah nama teknis aja untuk nunjukin evolusi virus yang memang sudah dipantau dari lama. Profesor Nicola Lewis dari World Influenza Center juga ngejelasinnya pas banget nih. Beliau bilang virus flu itu ya emang kerjaannya berevolusi terus-menerus, bukan hal yang aneh. Dan tugas para ilmuwan ya justru itu, melacak evolusinya. Dan itulah yang lagi mereka kerjakan sekarang. Oke. Sekarang ke pertanyaan intinya. Pertanyaan yang paling bikin penasaran. Emang beneran lebih berbahaya ya? Memang sih ada beberapa laporan dari para ahli. Contohnya Profesor Agus Dwi Susanto yang bilang gejalanya tuh rasanya lebih berat. Demamnya bisa tinggi banget, nyeri ototnya parah, terus capeknya luar biasa. Nah wajar kan kalau dari sini muncul julukan superflu itu. Tapi, tunggu dulu. Kita harus lihat gambaran besarnya. Menurut data resmi dari Kemenkes dan juga WHO, secara keseluruhan, subclade K ini tidak menunjukkan tingkat keparahan yang lebih tinggi dibanding flu musiman lain. Jadi, nggak lebih ganas. Oke, jadi soal keganasan mungkin nggak beda jauh. Tapi, gimana soal penularannya? Nah, di sini nih bedanya. Para ahli sepakat kalau varian ini kelihatannya memang lebih gampang nular. Istilahnya, dia ngalahin jenis flu lain. Artinya, ya nyebarnya lebih ngebut dari orang ke orang. Nah, kalau virusnya berubah, terus gimana dong dengan vaksin yang udah ada? Masih nampol nggak? Yuk kita lihat datanya. Ini ada data penting dari studi NIH. Dan jujur, sebagai dokter anak, saya lihat angka ini lega banget. Vaksin itu terbukti 72-75% efektif mencegah anak-anak dirawat di rumah sakit. Untuk orang dewasa, angkanya sekitar 32-39%. Artinya apa? Vaksinnya masih sangat-sangat berguna buat mencegah kondisi yang parah. Profesor Thomas Russo juga bilang, walaupun vaksinnya mungkin bukan match 100% sama varian baru ini, tapi manfaatnya tetap gede banget. Intinya kan mencegah kita sampai harus dirawat di RS. Dan untuk tujuan itu, vaksin masih sangat efektif. Terus virus ini udah nyebar kemana aja sih? Coba kita intip situasinya di dunia dan di negara kita. Nah, lihat peta dari WHO ini. Ini ngekonfirmasi kalau H3N2 yang merupakan induk dari subclade K itu emang lagi dominan di seluruh dunia. Jadi ini bukan masalah di 1-2 negara aja, tapi udah jadi fenomena global. Kalau di Indonesia sendiri gimana? Sampai akhir Desember 2025, tercatat ada 62 kasus yang terkonfirmasi di 8 provinsi. Ini artinya dua hal ya. Pertama, variannya memang udah masuk. Kedua, dan ini yang bagus, sistem surveillance atau pengawasan kita jalan dan berhasil mendeteksinya. Oke, setelah tahu semua faktanya, sekarang yang paling penting, apa yang bisa kita lakukan biar tetap aman? Ini dia langkah-langkah praktisnya. Ada 4 hal utama, gampang kok. Pertama, vaksin flu tahunan. Itu perlindungan paling dasar. Kedua, rajin cuci tangan dan pastikan sirkulasi udara di dalam ruangan bagus. Ketiga, kalau ngerasa nggak enak badan atau ada gejala, ya udah istirahat di rumah, jangan paksain ketemu orang lain. Dan terakhir, keempat, kalau memang terpaksa harus keluar pas lagi bergejala, pakai masker. Simple kan, tapi efektif banget.
Jadi, kesimpulannya, super flu atau subclade K ini sebenarnya bukan monster yang perlu ditakuti berlebihan. Tapi, ini adalah pengingat yang sangat penting buat kita semua. Virus flu itu akan selalu selangkah lebih maju, selalu berevolusi. Pertanyaan besarnya buat kita sekarang adalah, kalau virusnya terus berevolusi, apakah kesiapan kita sebagai masyarakat juga ikut berevolusi?